Anugerah teknologi informasi pada zaman ini benar-benar perlu kita syukuri. Dengan kemajuan teknologi informasi, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh penduduk di dunia. Apalagi pada zaman ini kita ada media sosial yang sangat banyak yang bisa menghubungkan kita dengan sebanyak mungkin orang, sehingga kita bisa bertransaksi, berkomunikasi dengan sangat mudah. Akan tetapi di balik itu ada akses negatif yang perlu kita hindari. Apa itu? Adalah berita hoaks dan misinformasi. Pada saat ini menyeleksi berita yang benar, informasi yang benar, itu sungguh sangat sulit. Dengan cepatnya media sosial, sehingga mungkin kita tidak sempat untuk menyeleksi mana yang benar, mana yang setengah benar, dan mana yang salah. Padahal di situ adalah kunci agar kita tidak mengkonsumsi berita hoaks tadi. Bahkan seorang profesor di dalam anggota WhatsApp para guru besar yang dilansir oleh Profesor Mahfud MD beberapa waktu yang lalu, termasuk mengkonsumsi berita hoaks itu, bahkan menyebarkannya. Memang bukan hanya anak-anak muda, orang-orang kampung, tetapi juga para akademisi, bahkan profesor sekalipun, kalau dia tidak jeli, kalau dia kurang kritis dalam membaca berita itu, maka dia bisa terjebak pada informasi yang sesat itu. Apalagi pada saat ini, di mana terjadi pemilihan umum, di mana terjadi berbagai kepentingan politik, ini banyak sekali orang-orang dengan tujuan tertentu memproduksi dan mendistribusikan berita-berita hoaks ini untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi kelompok mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berita hoaks ini tidak hanya terjadi pada masa modern ini saja. Sejak zaman dulu sudah banyak sekali beredar informasi palsu atau berita hoaks tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang beredar, banyak yang tidak percaya, mengatakan Nabi Muhammad berkhayal, berhalusinasi, dan sebagainya. Siti Aisyah pernah juga mendapatkan menjadi korban hoaks. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga dihoakskan, dikabarkan sebagai penyair, sebagai orang gila, sebagai nabi palsu, dan segala macam. Penting sekali untuk menyortir berita hoaks ini. Jangan sampai kita semuanya menyesal. Teliti sebelum kita membaca, sebelum kita men-share, sharing sebelum sharing bahasa sekarang ya. Kemudian juga kita tabayun, kita lihat juga sumber informasi itu, apakah ada sumbernya, apakah tulisannya benar. Berita-berita kita tentu saja bisa membaca, bisa membedakan mana tulisan-tulisan yang provokatif, agitatif, dibanding dengan tulisan yang persuasif. Tulisan yang benar akan mencantumkan sumber, akan mencantumkan informasi itu dari mana diambil, kemudian tidak menggiring pembaca dengan sangat ugal-ugalan. Tulisan yang benar memberikan persuasi dengan sangat persuasif, argumentatif, yang kuat, tanpa menggiring pembaca dengan provokasi, dengan bahasa-bahasa agitasi yang kemudian terlalu atau menguntungkan sepihak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita manusia modern ini agar tidak terjebak pada berita hoaks tadi? Yang pertama, jelas kita jangan memproduksi. Sangat besar dosanya orang yang memproduksi hoaks. Yang kedua, jangan kita mendistribusikan. Yang ketiga, kita jangan mengkonsumsi. Dan yang keempat, jujurlah pada diri sendiri. Kepentingan apa sih yang kita dapatkan dengan menyebarkan berita-berita yang salah tadi? Namun yang kelima,
Apabila kita sudah terlanjur pernah mengkonsumsi atau pernah menyebarkan berita hoaks, maka jangan kecil hati. Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Di dalam syair Burdah pasal yang ke-10, ya nafsu la taqnati min zalatin azumat, innal kabaira fi ghufranikal lamami. Hai jiwa, janganlah engkau berkecil hati, janganlah engkau menyerah dengan dosa-dosamu yang besar. Mungkin kau sudah memiliki dosa yang besar di masa lalu, karena innal kabaira fi ghufranikal lamami, karena sesungguhnya ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa Anda. Sesungguhnya ampunan Allah seperti angin, seperti udara, seperti hujan, sangat luas, tak ada batasnya.